Menegangkan. Mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter 1090 karena banyak hal-hal menarik sekaligus mengejutkan yang kita lihat pada chapter kali ini. One Piece chapter 1090 diberi judul Admiral Kizaru. Judul chapter 1090 terfokus pada mulainya penyerangan yang dilakukan Admiral Kizaru di Pulau Egghead. Baik, One Piece chapter 1090 dimulai dengan menampilkan sebuah cover request dengan judul Kapten Kuro membaca buku bersama kucing hitam. Sebuah cover request dari pembaca bernama Tomika. Kemunculan pertama Kapten Kuro setelah 24 tahun sejak terakhir kali digambar oleh Oda dalam manga One Piece, menampilkan Kapten Kuro sedang membaca sebuah buku yang bertuliskan warisan. Mungkin Kapten Kuro belajar mencari tahu apa makna yang sebenarnya terdapat dalam sebuah warisan. Karena kita tahu dulunya Kapten Kuro menggunakan kemampuan Jango agar dia bisa mewarisi kekayaan kaya. Namun sayang rencana Kapten Kuro tersebut gagal. Sebuah pelajaran yang menarik. Masuk ke dalam cerita chapter 1090, halaman pertama menampilkan lanjutan chapter sebelumnya, di mana pada chapter kali ini kita melihat Baka Sencho Monkey D. Luffy sedang berbicara dengan Gorosei secara langsung. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung berteriak, "Halo, namaku Monkey D. Luffy, dan aku adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Kami bekerja sama dengan Dr. Vegapunk. Jika kalian peduli dengan nyawa York, maka tarik mundur semua armada yang mengepung pantai," ucapnya. Setelah teriakan Luffy tersebut, kita diperlihatkan reaksi para angkatan laut yang mengatakan seberapa keji sebenarnya mereka itu. Seperti rumor yang beredar, mereka sangat kejam. Kemudian kita juga diperlihatkan kemunculan Morgans, si berita besar, bersama Vivi dan Waffle yang terkejut setelah mendengar perkataan Luffy. Morgans terheran-heran dengan mengatakan, "Apa yang kudengar ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Vivi yang mendengar teriakan Luffy pun juga ikut terkejut dengan mengatakan, "Apa itu Luffy-san?" ucapnya. Tampaknya Morgans berhasil menyabotase Den Mushi Egghead sehingga mereka bisa mendengar pembicaraan antara Luffy dan Gorosei dari markas miliknya. Menariknya di sini adalah ekspresi terkejutnya dari Morgans setelah mendengar perkataan Luffy, karena kita tahu Morgans sebelumnya membuat sebuah berita yang berisi bajak laut Monkey D. Luffy menyandra Dr. Vegapunk. Namun fakta terbaru, Morgans justru mendengar Luffy bersekutu dengan Dr. Vegapunk. Ditambah Morgans juga mendengar tentang energi Mother Flames yang ada di Egghead. Ini mungkin akan menjadi sebuah berita besar karena Morgans pasti akan menerbitkan berita tentang Egghead setelah informasi yang dia dapatkan. Sangat menarik untuk ditunggu. Berlanjut, setelah pernyataan Luffy sebelumnya, para Gorosei yang berada di Marizoa, Kastil Pangea juga mendengar apa yang Luffy katakan, sehingga Gorosei Saint Marcus Mars bertanya dengan mengatakan, "Kau Mugiwara no Luffy, benar? Siapa saja yang masih hidup bersamamu di Lavo Face?" ucapnya. Mendengar pertanyaan Gorosei, Luffy yang bodoh menjawab pertanyaan Gorosei dengan mengatakan, kalau termasuk yang terluka berarti..." Sebelum Luffy memberikan informasi kepada Gorosei, Nico Robin yang berada di dekat Luffy langsung berteriak, "Jangan bilang kepada mereka, Luffy." Lalu Gorosei Saint Saber Jupiter menyadari sesuatu dengan mengatakan, "Suara itu adalah suara dari Nico Robin." Kemudian Nico Robin pun mematikan Den Mushi yang terhubung dengan Gorosei, sehingga pembicaraan antara keduanya berakhir. Kemudian panel berpindah ke Labo Face, memperlihatkan Robin dalam kondisi terluka berbicara kepada Luffy dengan mengatakan, "Luffy, jangan mengatakan informasi penting kita kepada mereka semudah itu." Luffy pun menjawab, "Maaf, kau benar. Tapi dengan begitu, mereka pasti akan menarik mundur armada mereka," ucapnya polos. Usopp yang berada di belakang Luffy juga ikut berbicara dan berteriak, "Bodoh, jangan meremehkan angkatan laut, Luffy," ucapnya.
Kemudian panel manga kembali berpindah menampilkan tempat Gorosei Saturn berada. Dan Gorosei Saturn berbicara kepada Vice Admiral Doberman. Kita harus melindungi 3 hal. Pertama, keselamatan fisik Yor. Kedua, catatan Fang yang ada di otaknya. Dan ketiga, pembangkit tenaga yang dibutuhkan untuk menghasilkan Mother Flames. Kita tidak boleh kehilangan satupun dari itu, ucapnya. Mendengar penjelasan Gorosei Saturn, Vice Admiral Doberman berkata, "Tapi Pak, Rob Lucy dan pasukannya ada di sana. Belum lagi ada Chiverfall yang lainnya." Mendengar perkataan dari Vice Admiral Doberman, Gorosei Saturn pun menjelaskan, "Aku hanya mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Sangat penting bagi kita mengutamakan tujuan utama kita. Manusia itu tak berbeda dari serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka akan berkembang biak lagi," ucapnya. Mendengar penjelasan dari Gorosei Saturn, Vice Admiral Doberman kembali bersiap menjalankan perintah dari Gorosei. Kemudian panel kembali berpindah ke Labo Face, memperlihatkan Fang Yor menangis sekaligus mengatakan, "Apa kau dengar? Aku buat perjanjian dengan Gorosei. Jika kau berani menyakitiku, mereka akan menghapus pulau ini dari bumi, sama seperti yang mereka lakukan pada Ohara," ucapnya. Mendengar perkataan Fang Yor yang sangat memuakkan, Nami yang emosi langsung memukul Yor dengan tongkat miliknya. Dan Yor pun berkata, "Ah, itu sakit. Kau nanti akan menerima akibatnya. Aku akan adukan ke Gorosei," ucapnya. Nami yang emosi pun menjawab, "Terserah kau saja, aku tidak peduli." Lalu kita diperlihatkan panel Chopper sedang mengobati Nico Robin yang tampaknya sedang mengalami luka yang sangat parah. Chopper pun bertanya kepada Robin, "Apa lukamu sudah membaik, Robin?" Robin pun menjawab, "Ya, berkat dirimu." Lalu kita bisa melihat Chopper yang senang setelah dipuji oleh Robin. Kemudian kita diperlihatkan sebuah halaman ganda yang menampilkan seluruh kru bajak laut Mugiwara, Vega Fang, Bunny, CP0 berkumpul dalam satu ruangan. Kita bisa melihat banyak kejadian yang terjadi, mulai dari Roro Noa Zoro yang berusaha menghentikan Nami yang marah, Luffy dan Jewelry Bunny yang sedang makan masakan buatan Sanji, Usopp yang berusaha menghubungi lokasi bawah tanah, Lilith yang sedang menggendong Edison yang terluka, dan Kaku yang sedang terluka berbicara kepada Rob Lucy dengan mengatakan, "Ah, aku masih menyalahkan diriku walaupun menghadapi 2 Serapim." Kemudian Rob Lucy menjawab, "Aku paham perasaanmu. Cobalah tidur dan lupakan saja." 4 terluka parah dan 2 tewas dari satelit Vega Fang dan 1 dari kru Mugiwara. Melihat keanehan Rob Lucy yang berbicara sendiri, Kaku pun bertanya kepada Rob Lucy dan berkata, "Ada apa, Lucy? Bukankah kau berbicara denganku? Apa yang kau lihat?" Dari dialog Kaku yang bertanya tentang keanehan Rob Lucy, kita menduga pembicaraan Rob Lucy tersebut adalah sebuah pesan yang dikirim kepada Admiral Kizaru. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini kita juga mendapatkan informasi lain, yaitu kematian dari Fang 01 Saka dan Fang 04 Pythagoras yang sebelumnya dibunuh oleh Fang 06 Yor. Itu artinya dari 6 Fang atau satelit Dr. Vega Fang, sekarang hanya tersisa 4 satelit. Tidak hanya itu, kita di sini juga mengetahui fakta lain tentang Robin dan Kaku yang terluka sangat parah. Marga anime menduga Robin terluka dikarenakan dirinya adalah orang yang menyelamatkan Dr. Vega Fang dari Fang Yor, sehingga Fang Yor berhasil dikalahkan oleh Robin. Hal tersebut diperkuat dari panel chapter 1078 yang memperlihatkan Robin, Chopper, dan Atlas pergi ke arah bawah tanah tempat Dr. Vega Fang disandra oleh Fang Yor. Kemudian Kaku, dari dialog dirinya yang dapat disimpulkan jika Kaku terluka setelah mendapatkan tebasan dari Serapim Mihawk, sehingga dirinya saat ini harus diperban dalam kondisi yang sangat parah. Dan ini adalah bukti bahwa Serapim sangatlah kuat. Kaku yang telah awakening saja tidak dapat pulih dengan cepat setelah mendapatkan tebasan dari Serapim Mihawk. Berlanjut, kemudian adegan memperlihatkan Usopp sedang menelpon ruangan bawah tanah tempat para agen Silverfall dan Serapim berada. Usopp pun berkata, "Oi, kalian yang masih di bawah tanah, apakah kalian baik-baik saja?"
Kemudian para agen pun berteriak, berterima kasih kepada kru Mugiwara yang telah menyelamatkan mereka. Bisa disaksikan para agen sedang menyantap makanan setelah beberapa bulan dikurung di bawah tanah. Kemudian salah satu dari agen Silverfall berkata, "Tolong pindahkan kami tidak ingin bersama dengan para Serapim yang menakutkan." Mendengar perkataan tersebut, Usopp pun bertanya, "Bukankah Serapim itu rekan kalian?" Agen Silverfall menjawab, "Ya, tapi bagaimana kalau mereka tidak terkendali?" Mendengar hal tersebut, Usopp bertanya kepada Dr. Vegapunk dan berkata, "Apakah kau bisa menjamin keselamatan mereka, Dr. Vegapunk?" ucapnya. Dr. Vegapunk pun menjawab, "Tentu saja, karena bola gelembung itu terbuat dari material yang sama dengan gelembung perisai dari Pacifista MK3. Jadi mereka kebal bahkan terhadap bom. Aku juga membuatnya dengan energi yang sama dengan batu laut, yang membuatnya menjadi efektif melawan pemakan buah iblis." Kita bisa melihat para Serapim yang tergores atau menerima kerusakan setelah melawan Luffy, Zoro, Sanji, Rob Lucci, dan Kaku. Walaupun kerusakan para Serapim terbilang kecil, marga anime menduga jika mereka sebenarnya telah dikalahkan oleh Luffy, Zoro, dan Sanji. Karena timeline saat ini sudah sehari sejak pertarungan pertama mereka dimulai di chapter 1076 dan chapter 1077. Berlanjut, setelah mendengar perkataan Dr. Vegapunk, Serapim Buah Hankook atau dikenal dengan nama Snack berbicara dan berkata, "Kalian tidak perlu takut pada kami karena kami tak mendapatkan perintah untuk menghapuskan kalian. Jadi kami tak peduli mendengar kalian," ucapnya. Mendengar perkataan Snack, Franky yang ikut melihat lewat televisi Egghead pun berkata, "Walaupun begitu, kami masih berterima kasih kepadamu, Snack, dan kami berterima kasih karena sudah membatalkan pembantuan kami." Lalu Dr. Vegapunk pun berkata, "Aneh, aku tak ingat pernah membuat programnya melakukan itu." Mendengar perkataan dari Dr. Vegapunk, Jinbe pun berkata, "Wah, dia tiruan yang sempurna dari Hankook. Dia meremehkan semua orang kecuali Luffy. Lucu melihat Serapim yang didasarkan dirinya memiliki kecenderungan yang sama terhadap Luffy." Lalu Dr. Vegapunk berkata, "Sangat menarik. Maka kecenderungan ini dianggap sebagai salah satu informasi yang ditransferkan ke faktor keturunan pada saat pembuatan klon." Kemudian kita diperlihatkan sebuah kilas balik dari Snack saat pertama kali bertemu Luffy. Pada flashback tersebut, Luffy memegang Snack dan berkata, "Hankook, ini adalah teman-temanku. Kau harus membatalkan kekuatanmu. Kumohon hanya kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka." Mendengar perkataan Luffy, Snack langsung klepek-klepek jatuh cinta kepada Luffy dan berkata, "Baiklah, aku akan membatalkannya. Jadi tolong jangan tatap terus mataku," ucapnya. Di sini sangat menarik bahwasannya Snack merupakan tiruan yang sempurna karena dia persis dengan buah Hankook yang asli. Seperti yang kita ketahui bahwasannya buah Hankook asli sangat mencintai Luffy. Mungkin hal tersebut terjadi karena faktor silsilah yang digunakan oleh Dr. Vegapunk, di mana sifat atau kecenderungan buah Hankook dimiliki juga oleh Snack. Itu menjadi alasan kenapa kita bisa melihat ketertarikan tersebut terjadi. Dan di sini dipastikan jika semua Serapim memiliki faktor keturunan dari setiap Shichibukai, kemiripan dan kepribadian mereka, di mana konsep dari terciptanya Serapim mirip dengan terciptanya kemampuan Germa Double Six pada tubuh Sanji dan saudara-saudaranya yang sama-sama menggunakan faktor keturunan untuk menghasilkan kekuatan yang diinginkan. Berlanjut, kemudian kita bisa melihat Fang 05 Atlas berbicara kepada Dr. Vegapunk dan berkata, "Stella, walaupun sistem komunikasinya sudah bekerja lagi, aku masih tidak bisa membuka Frontier Dome. Kita tidak akan bisa keluar sebelum mematikan perisai itu." "Usaha kalian percuma, karena aku membekukan semuanya dengan password. Dan sayangnya, aku tak membaginya dengan otakmu dan tak berniat untuk mengatakannya, walaupun demi apapun juga. Password ini dan pemerintah dunia adalah dua perisai yang melindungiku. Aku lapar," ucapnya. Mendengar perkataan Fang Yor, Fang Lilith pun datang dan menghampiri dan berkata, "Kau membuatku kesal, Yor." Kita bisa melihat Fang Lilith akan menghajar Fang Yor.
namun dihentikan oleh Fang Edison. Kemudian panel berpindah ke arah Stussy yang berbicara kepada Dr. Vega Fang dan berkata, "Kita dikepung dari semua sisi Stella dan armada mereka terdiri dari 100 kapal perang dan hampir 30.000 prajurit di atasnya." Mendengar hal tersebut, Sanji yang berada di lokasi berkata, "Ya, itu benar. Situasinya terlihat buruk. Ini Stussy-ku sayang, kamu mau secangkir kopi?" ucapnya. Melihat tawaran Sanji, Stussy pun menerima hidangan kopi yang Sanji berikan. Di saat Stussy ingin meminum kopi, kita bisa melihat Stussy meminta Rob Lucci agar berhenti memandangi dirinya. Di sini marga anime menduga jika nantinya Rob Lucci akan menyerang Stussy, karena kita tahu Rob Lucci saat sekarang ini telah berhubungan dengan Admiral Kizaru, dan artinya dia bukan lagi dari pihak Luffy dan Dr. Vega Fang. Melihat keanehan ini, marga anime yakin Rob Lucci akan membalaskan dendamnya kepada Stussy, dan di sini mungkin Sanji akan melindungi Stussy dari ancaman Rob Lucci, karena kita tahu sejak chapter 1075 Sanji selalu berusaha mendekati Stussy. Bahkan Sanji meminta dirinya dipanggil anjing agar bisa melindungi Stussy. Dari beberapa hubungan ini, marga anime yakin jika Sanji mungkin akan bentrok dengan Rob Lucci untuk melindungi Stussy. Berlanjut, kemudian Dr. Vega Fang yang berada di lokasi pun bertanya kepada Nami dan berkata, "Log Post masih belum memberikan suatu petunjuk. Kurasa kita bisa mengikuti tempat manapun yang tersimpan dari Wano. Salah satunya ada di timur laut pulau, yaitu Pulau Elbap." Mendengar hal tersebut, Luffy dan Usopp sontak kaget kalau tujuan mereka selanjutnya adalah Elbap. Sampai-sampai Usopp berkata, "Sejak dulu kami sudah memimpikan soal negeri raksasa," ucapnya. Lalu kita melihat Luffy dan Usopp bernyanyi gembira setelah mendengar Elbap adalah tujuan mereka selanjutnya. Sebelum berlanjut, marga anime ingin membahas Elbap terlebih dahulu. Melihat beberapa petunjuk mulai dari Luffy dan Dr. Vega Fang akan ke Elbap. Semua buku Ohara saat sekarang ini ada di Elbap, tempat kekuasaan Akagami no Sang dan lainnya. Marga anime menduga seperti yang sudah-sudah jika Elbap akan menjadi puncak dari pertempuran di manga One Piece. Mungkin sekarang Angkatan Laut mengarahkan armada yang sangat besar, namun marga anime yakin jika Luffy dan kawan-kawan akan lolos dari Pulau Egghead, dan hal ini menjadi alasan nantinya armada Angkatan Laut Egghead akan mengikuti sampai ke Elbap, karena keberadaan Dr. Vega Fang yang saat sekarang ini mengetahui tentang abad kekosongan. Jika hal tersebut terjadi, mungkin Angkatan Laut akan datang dengan jumlah armada dan perwira yang jauh lebih banyak dibandingkan di Egghead saat sekarang ini. Kemudian, Dr. Vega Fang pun melanjutkan pembicaraannya sebelumnya dan berkata, "Untungnya bagi kita, kapal kalian ada di Labo Fest. Tapi karena pulau ini dikepung oleh armada, mustahil bagi kita kabur dari pantai. Kita harus menuju ke timur laut. Dari sisi seberang pulau, sayangnya Vega Force 01 berada di samping kapal kalian. Aku ingin Vega Force 01 bisa membawa kita semua terbang melewati kapal musuh. Tapi Vega Force 01 hanya bisa terbang di ruang udara Egghead dan akan langsung jatuh setelah keluar dari jangkauan pulau." Mendengar hal tersebut, Franky pun berkata kepada Dr. Vega Fang tentang tausan Sunny dan berkata, "Tak masalah karena Sunny Go kami bisa melanjutkan dengan senjata andalan kami. Sebelum dia keluar dari jangkauan pulau, tak akan ada yang bisa mengejar kita karena kita akan terbang sejauh 1 kilometer." Mendengar hal tersebut, Dr. Vega Fang langsung setuju dengan rencana Franky, dan Dr. Vega Fang kaget karena tahu sumber energi yang digunakan berasal dari Cola. Sungguh luar biasa Franky mampu menciptakan teknologi yang belum pernah Dr. Vega Fang ciptakan. Kemudian Fang Atlas yang mendengar hal tersebut pun mengapresiasi rencana tersebut, namun Fang Atlas meminta Dr. Vega Fang dan Fang lainnya membantu dirinya mematikan Frontier Dome sebelum bisa keluar dari sini. Mendengar hal tersebut, kita bisa melihat Edison, Dr. Vega Fang Stella, dan Atlas sedang berusaha memecahkan password yang dibuat oleh York. Dan para Vega Fang berkata
Jangan remehkan Vegapunk yang hebat. Berlanjut, kemudian kita berpindah ke lokasi lain di luar dari Lavofest. Kita bisa melihat Dr. Vegapunk memerintahkan Lilith untuk menjaga Vega Force 01. Dan kita diperlihatkan Luffy, Franky, Jewelry Bunny, dan Lilith sedang berlarian menuju Vega Force 01 dan Thousand Sunny. Sambil berlari, Lilith berkata kepada yang lainnya, "Ayo pindahkan kapal ke sisi seberang Lavofest. Kita semua harus cepat karena perisai bisa terbuka kapan saja." Kemudian Bunny pun berkata, "Jika kau benar mematikan itu akan memberikan kita kesempatan untuk kabur. Tapi itu juga membuat kita terbuka untuk diserang musuh," ucapnya. Lalu Lilith pun membalas dan berkata, "Itu benar, tapi jujur saja aku belum pernah meninggalkan pulau ini." Mendengar Lilith yang bercerita karena bisa keluar dari pulau, Franky pun berkata, "Oi, kita bukan mau piknik loh." Sontak Luffy pun ikut berkomentar, "Aku pasti akan kangen makanan di sini," ucapnya. Kemudian Bunny pun membalas perkataan Luffy, "Setuju, kita tak akan menikmati makanan itu lagi besok. Jadi ayo kita bawa pizza lebih banyak," ucapnya. Mendengar perkataan Bunny, Luffy pun menjelaskan kepada Bunny dan berkata, "Tak usah cemas, Sanji akan memasak apapun untuk kita." Kemudian Bunny pun senang dan berkata, "Dia sungguh pria yang hebat, mahir memasak, dan juga ahli bertarung." Wah, 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 tampaknya Bunny mengakui kehebatan dari Sanji. Namun dari mana Bunny mengetahui Sanji hebat dalam bertarung? Di sini marga anime menduga jika Bunny mungkin melihat Sanji bertarung melawan Serapim, atau mungkin Sanji menyelamatkan Bunny dari Serapim sehingga dia mengetahui bahwa Sanji adalah pria yang hebat. Bagaimana nih fans Zoro? Sanji diakui Bunny nih. Berlanjut, melihat Jewelry Bunny yang tiba-tiba senang, Luffy pun bertanya, "Oi, kenapa tiba-tiba suasana hatimu jadi gembira? Itu aneh." Bunny pun menjawab, "Kuakui, aku merasa lega setelah tak jadi membunuh Dr. Vegapunk." Mendengar penjelasan Bunny, Luffy pun berkata, "Bagus, itu artinya kau tak akan mengganggu kami dengan tangisan seperti tadi malam." Dari penjelasan Bunny dan Luffy, marga anime meyakini jika Bunny sudah mengetahui semua kilas balik dari rasa sakit Bartolomeu Kuma yang dia lihat di chapter 1074 dan di salah satu panel chapter 1078. Itu artinya tuduhan Bunny tentang Dr. Vegapunk saat sekarang ini telah terbantahkan. Dan di sini kita dapat mendapatkan kesimpulan jika Bunny sudah mengetahui semua masa lalu Bartolomeu Kuma dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kuma. Namun marga anime sangat menyayangkan satu hal, yaitu Oda Sensei tidak memperlihatkan adegan dari kilas balik Kuma secara penuh. Oda justru men-skip adegan tersebut. Marga anime berharap kita akan mengetahuinya di lain waktu. Berlanjut berpindah ke lokasi lain di atas kapal angkatan laut. Tepat di ruangan Gorosei berada, kita bisa melihat Admiral Kizaru datang menghampiri Gorosei Saturn. Melihat kedatangan Kizaru, Gorosei Saturn berbicara, "Kau dengar itu, Borsalino?" Admiral Kizaru pun menjawab, "Ya, Mugiwara bicara sombong untuk menipu kita jika dia bisa mengendalikan situasi. Tapi sepertinya kita masih berhasil memojokkannya." Lalu Gorosei bertanya, "Frontier Dome adalah sistem pertahanan yang beroperasi dengan laser bukan? Tidak bisakah kau kendalikan dengan dirimu yang manusia cahaya?" ucapnya. Kizaru pun menjawab, "Itu sepertinya mungkin, tapi penjaga Vegapunk yang ada di bawah kubah adalah teman dekatku." Lalu Gorosei berkata, "Kalau begitu, kau lupakan saja dia." Mendengar penjelasan dari Gorosei untuk melupakan Sentomaru, Kizaru pun membalas perkataan Gorosei dengan mengatakan, "Aku tak bisa lupakan orang yang bertekad untuk bertarung demi tugasnya. Aku tak akan mengkhianati prinsipku. Dan jika kita juga memulai serangan ini, sepertinya ini tak akan diragukan lagi. Sentomaru akan memerintahkan senjatanya, mesin monster laut, dan 50 pacifista untuk menenggelamkan kapal kita. Korban yang kita terima akan tak terhitung." Gorosei Saturn pun tampak pusing dan berkata, "Situasi ini jadi semakin rumit. Bagaimana dengan pembangkit tenaganya? Di mana lokasinya berada?" Lalu Kizaru memberikan Gorosei Saturn
sebuah pesan dan berkata, Rob Lucy adalah orang yang cerdik. Dia mengirim info yang kita butuhkan, ucapnya. Kemudian Admiral Kizaru pun bersiap untuk menyerang dan dirinya memberikan pesan Rob Lucy kepada Gorosei. Sebelum berlanjut, marga anime ingin membahas keadilan Admiral Kizaru. Seperti yang kita ketahui di dalam chapter 1089, kita bisa melihat percakapan antara Sentomaru dan Admiral Kizaru. Pada pembicaraan tersebut, Admiral Kizaru mengatakan dirinya adalah budak korporat. Korporat sendiri diartikan sebagai seseorang yang bekerja untuk mencapai tujuan dari tempat dia bekerja. Dan di chapter 1090 pada dialog dirinya dan Gorosei Saturn, justru Kizaru tidak ingin mengikuti perintah dari Gorosei Saturn, di mana ini merupakan sebuah keadilan yang dimiliki Kizaru, yaitu keadilan yang tidak jelas yang diungkap Oda dalam SBS 64, di mana keadilan Admiral Kizaru selalu berubah-ubah setiap saat. Berlanjut, kemudian adegan berpindah ke lokasi pantai, tepatnya di barisan armada angkatan laut yang mengelilingi Pulau Egghead. Kita bisa melihat deretan kapal perang dan pasukan mendapatkan perintah untuk bersiap untuk bertempur. Lalu kita bisa melihat salah satu Vice Admiral dengan tubuh raksasa memerintahkan pasukan dan berkata, "Katakan pada para pengguna Rokushiki untuk bersiap memulai serangan," ucapnya. Lalu di panel lain kita juga melihat Vice Admiral dengan tubuh kecil memerintahkan para pasukan untuk bersiap membebaskan para agen Silverfall dari tahanan. Kemudian kita bisa melihat Vice Admiral dengan leher panjang, kepala botak memerintahkan pasukan dan berkata, "Semua unit meriam, ingatlah kalau peledak tak mempan pada pacifista, incar senjata monster laut." Kemudian setelah semua bersiap, kita bisa menyaksikan Admiral Kizaru mulai menyerang menggunakan kekuatan Yata no Kagami, di mana bisa disaksikan Kizaru dengan kecepatan cahaya dari awalnya berada di atas kapal berpindah dengan sangat cepat ke ibu kota Egghead, tepat di hadapan Sentomaru. Menyadari kedatangan Admiral Kizaru, Sentomaru pun bersiap memerintahkan pacifista untuk bersiap memusnahkan semua musuh yang berada di pantai. Kemudian di halaman terakhir kita bisa menyaksikan Admiral Kizaru dengan kecepatan cahaya datang tepat di depan Sentomaru. Lalu Kizaru berkata, "Bersiaplah Sentomaru." Dan Sentomaru berkata, "Pertahananku adalah yang terkuat di dunia." Kemudian kita melihat Admiral Kizaru dengan tendangan cahaya berbenturan dengan pertahanan Buso Sokuhaki tingkat tinggi Sentomaru. Lalu di panel terakhir, chapter 1090, kita bisa melihat Luffy yang sudah sampai di dekat kapal terkejut, melihat cahaya dari arah bawah, dan Luffy berkata, "Oi semuanya, seseorang yang sangat kuat sedang kemari." Kemudian di sebelah kiri Luffy, kita bisa melihat partikel cahaya Admiral Kizaru sudah sampai di samping Luffy. Lalu chapter 1090 ditutup dengan ekspresi Luffy yang terkejut sekaligus berkeringat dingin setelah merasakan kedatangan dan kehadiran Kizaru. Di sini marga anime meyakini jika Luffy dan Kizaru akan langsung bentrok di chapter depan. Namun marga anime justru mengkhawatirkan Jewelry Bunny, Lilith dan Franky yang levelnya jauh di bawah Kizaru. Di sini Luffy sebagai Yonko akan diuji apakah dirinya bisa menjaga teman-temannya di hadapan musuh yang sangat kuat, atau mungkin dua sayapnya yang akan datang membantunya melawan Admiral Kizaru. Siapa lagi kalau bukan Roro Noa Zoro, sang raja neraka, dan Vinsmoke Sanji, si kaki hitam dengan api birunya. Menarik untuk ditunggu. Melihat situasi yang semakin sengit, marga anime sangat menunggu pergerakan yang akan dilakukan oleh bajak laut Kurohige di Pulau Egghead. Karena kita tahu armada Kurohige sebelumnya sudah dekat dengan Pulau Egghead. Artinya mereka telah berada di Pulau Egghead. Mungkin ya Leo, tapi tujuan mereka belum diketahui. Apakah untuk menangkap Nico Robin, atau justru ingin mencuri pembangkit listrik untuk membuat Mother Flame. Semoga chapter depan
kita bisa melihat Laffite dan Katarina Devon yang kemungkinan adalah sosok dari perwakilan bajak laut Kurohige di Pulau Egghead. Apakah kalian setuju, Leo? Baiklah, sekian dulu dongeng kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.